Bu, lapar. Ya Allah, Le. Sabar ya, Le ya. Nanti kalau Bapak udah dapat duit kita makan ya, Le ya. Maafin Ibu ya, Le. Nggak bisa ngurusin kamu dengan baik. Ya Allah, harus kemana lagi aku mencari uang hari ini ya Allah. Sudah kemana-mana aku usaha ya Allah, yang benar-benar rezeki masih sulit ya Allah. Kasihan anak istriku ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada rezeki buat kami ya Allah. Kamu merebus air itu buat apa, Mas? Bukannya itu berasnya masih, tak? Buat Mas hari ini kan masih. Udah nggak ada lagi, Mas. Stop. Yang kemarin aja itu cuma cukup buat makan Agung, Mas. Sekarang Agung udah bilang lapar lagi. Berarti dari kemarin Ibu belum makan? Belum, Mas. Tapi kalau cuma saya nggak apa-apa. Yang penting Agung bisa makan tiap hari, Mas. Saya khawatir kalau sampai Agung kenapa-napa karena setiap hari cuma makan pakai nasi, Mas. Itu pun kadang sehari sekali. Ya sudah berusaha kemana-mana, sudah cari pinjaman, cari kerjaan juga nggak ada. Maafin Mas ya, tak? Ya udah, yang sabar dulu ya Bu. Ya udah, untuk sementara waktu dikasih air putih dulu buat ganjil perut. Iya, Mas. Ya Allah, Pak. Sabar ya, Le ya. Sabar ya, Nak. Belum matang. Loh, kamu kok lemas, Le? Le? Astagfirullahaladzim, Gong. Ya Allah. Le? Astagfirullah. Pak, ini gimana, Pak? Ya Allah. Le? Ya Allah, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak. Ini gimana, Pak? Le? Ya Allah. Ya Allah, Pak, ini gimana, Pak? Badannya panas banget, Pak. Ya Allah. Pak. Astagfirullah. Ini kayaknya Agung. karena kelaparan, Pak. Agung sampai pingsan kayak gini, Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pak. Cepat cari bantuan, Pak, buat beli obat Agung, Pak. Agung. Dek. Ya Allah, harus kemana aku cari bantuan apa ya Allah, kemana? Ya Allah, Le. Le, kamu nggak apa-apa tuh, Le. Ya Allah, gimana ini? Sabar ya, Le ya. Bapak lagi nyari obat buat kamu, nak. Ya Allah, maafin Ibu ya, Le. Nasib kamu kok kayak gini, kasihan banget, Le. Ya Allah, Le. 60. Sarman udah dibayar, Pak Ijo ya udah. Ini duit siapa ya? Oh, Pak Husin. Masa bodoh lah, nggak usah aku kasih lah. Lagian Pak Husin nggak tahu. Mending buat mabuk kan lumayan. Lumayan, malah kebakar. Nah itu Mas Bener, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan udah gajian ini. Mas. Apa Sin? Kebetulan Mas, saya tadi nyariin Mas di rumah, nggak ada, malah di sini. Nyari saya? Ngapain nyari saya? Kamu mau daftar kuliah lagi kamu? Enggak Mas, saya cuma mau jelasin
dulu waktu saya ikut Mas kan itu kan masih ada beberapa hari belum dibayar Mas. Dan ini saya mau minta Mas, saya butuh banget Mas. Sin, telinga kamu budak apa gimana kamu? Bos kan sudah pernah bilang, sisa gaji kamu itu dibayarnya tahun depan, gak sekarang. Oh, Mas, saya tahunya kan saya kerja ikut Mas, jadi masalah gaji saya minta sama Mas. Sin, makanya kamu kalau sekolah itu lulus. Kan saya udah bilang, bayarnya 3 tahun yang akan datang setelah proyeknya selesai, Sin. Kalau kamu mau minta sana sama bos. Kayak berani-berani aja kamu. Kamu loh nggak mikir, kerjaan kamu loh lelet. Tapi Mas, saya butuh banget Mas. Kalau nggak tolong Mas, pinjemin saya buat beli beras hari ini aja Mas. Dek kan memang. Bilang nggak punya ya nggak punya. Ngeyel. Mana Bek? Kerjaan beres? Ini Pak Lurah, kemarin proyek yang drainase itu kan udah kelar. Nah ini uang tuh masih sisa sekitaran 1.500.000 Pak. Loh kok masih sisa? Ya karena kan gini Pak, karena kan memang kalau dari desa kan makan udah dikasih nih. Ya. Saya suruh bawa bekal sendiri, lumayan buat kita kan. Serah modal apa itu. Gak sia-sia saya punya orang kayak kamu. Yang penting nanti kalau ada proyek lagi kasih saya aja Pak. Itu gampang. Yang penting kamu kerjanya yang benar. Di mata masyarakat juga bagus. Jangan lupa kita juga bisa dapat hasil. Nah, kalau masalah uang ini tenang aja. Buat kamu. Oke. Nah, ini satu lagi Pak. Kemarin Tarno kan itu kan kuli baru nih. Dia cuma berangkat 3 hari. Iya. Nah, saya kasih 50.000. Nanti kalau misalnya minta ke sini, bilang aja emang itu bayarnya segitu gitu aja Pak. Iya, Jangan bilang sampai aja. suruh minta ke saya. Ya iya, masih training lah. Iya. Terus yang sisa buat material masih di rekening. Ya iyalah, kalau saya nanti umumin ke warga nggak berani saya. Udah, nanti kalau tarik langsung ke sini ya. Beres. Apa aku harus pinjam tempat Pak Lurah ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Mas, Silakan Pak. ini mohon maaf Pak. Saya kesini ada perlu. Saya sangat kepepet Pak. Saya mau pinjam duit sama Pak Lurah. Pinjam duit, Sin. Kamu itu kok nggak ini sih? Kamu kan seharusnya tahu. Sekarang ini lagi musim hajatan. Yang namanya jadi lurah itu tonjokan 1 hari itu bisa 15 kali. Tanya saya sama Mas Yulbek itu. Iya benar itu Pak Usin. Lagian Pak Usin ini kok kalau menurut saya itu kurang sopan loh. Masa minjem uang sama kepala desa? Ya harusnya kan tempat saudaranya lah, atau tetangganya yang sebelah gimana. Kepala desa dipinjemin uang. Ini mohon maaf Mas, Pak Lurah.
Ini saya sudah kemana-mana, Mas. Pak Lurah, saya sudah ke tempat tetangga, saudara. Nggak ada, Mas. Nggak ada yang minjemin. Nggak ada. Kasihan Pak. Emang Pung buat apa sih kamu tuh pinjem duit ke saya? Ya Allah, Pak. Saya sudah 2 hari makan aja cuma pakai garam, Pak. Hari ini, Pak, anak saya sampai sakit karena nggak ada beras yang dimakan, Pak. Sin, makanya kamu itu jadi suami harus bertanggung jawab. Kerja yang giat, punya keterampilan, punya skill. Dulu kalau sekolah kamu tuh harus lulus SD lah minimal. Ya mau gimana lagi, Pak? Saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Sudah seminggu saya nggak kerja. Anak saya, Pak, sampai nggak makan hari ini, Pak. Saya minta tolonglah, Pak. Kasih saya pinjaman. Untuk beli beras 1 kilo juga nggak apa-apa, Pak. Tolong, Pak. Baik, hari gini masih aja ada orang yang nggak bisa makan. Kan lucu. Lah ya dia kan kaki masih sehat, tangan masih sehat. Terus ngapain hari-harinya gitu? Nah, orang yang buntung aja kadang bisa punya mobil kok. Ya ini namanya kalau orang nggak lulus SD. Pak Husin, kamu kan baru cuma ngurusin anak 1 kan? Udah kayak gini sampai 2 hari nggak makan Pak Lurah. Gimana kalau anaknya 3, mati kering kayaknya anaknya Pak. Makanya Sin, kalau kamu belum siap menjadi seorang suami, kamu jangan nikah dulu. Nah, ini betul. Ya? Bikin malu kamu itu. Dah sekarang, jadi kamu nggak usah ganggu. Ini kita tuh lagi ada urusan penting. Ya, silakan keluar. Mobilnya bisa bantu, Pak. Udah pulang. Telulur kamu itu. Pak, emang Usin Cungkuri nggak pernah sampein kasih bantuan toh? Bisa sampai kelaparan gitu loh. Ya jangan sampai dikasih bantuan, Bek. Kalau sampai dia itu hidupnya nanti enak, bisa ngelawan sama saya. Biarin aja seperti itu. Pokoknya di desa ini, kalau ada orang yang vokal dikit aja, saya tilang. Bener-bener. Ya Allah. Mana tuh kamu, Pak? Nggak pulang-pulang. Ya Allah, Le. Maria, Le. 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 Ya Allah, Le. Nggak mau minum dulu, Le. Le. Minum dulu, Le. Bu, udah masak belum, Bu? Aku lapar. Sabar ya, Le. Bapak lagi cari beras, Le, buat makan kamu ya, Le. Sabar ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Masuk, Pak. Bu. Udah nggak usah dilepas, nggak apa-apa, Udah Pak. nggak apa-apa Bu, nanti kotor nanti. Ini anaknya kenapa Bu? Tadi pingsan, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini anaknya kenapa Bu? Ini kelaparan, Pak. Kelaparan? Iya. Memangnya ini nggak dikasih makan anaknya Bu? Nggak ada yang dimakan, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa sampai terjadi seperti ini Bu kepada anak Ibu? Nah ini ngomong-ngomong Pak Husin kemana Bu? Suami saya lagi cari pinjaman, Pak, buat berobat anak saya sama buat makan. Karena udah seminggu, Pak, dia nggak kerja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa sampai terjadi seperti ini Bu? Memangnya Pak Husin itu kerja apa toh Bu? Serabutan, Pak. Kadang kerja, kadang enggak.
Bu yang sabar ya Bu ya. Nah terus memangnya Ibu tidak pernah dapat bantuan dari pihak desa Bu? Kok sampai anak Ibu kelaparan seperti ini Bu? Gak pernah Pak, sama sekali Pak. Semenjak ganti lurah yang baru Pak, gak pernah dapat bantuan Pak. Bantuan yang dulu dicabut Pak. Bu, hal seperti ini sama sekali tidak ada keadilan dan kebenaran. Justru orang seperti Ibu lah yang harus diprioritaskan mendapat bantuan dari pihak pemerintah. Ibu tidak usah khawatir, Ibu tidak usah bersedih ya. Masalah ini akan saya usulkan langsung kepada Pak Lurah. Pokoknya Ibu pasti akan dapat bantuan. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Intinya Ibu yang sabar, yang ikhlas menjalani semua ujian. Ini ujian dalam rumah tangga Bu. Mudah-mudahan di balik ujian ini nanti kedepannya ada hikmah tersendiri buat keluarga Ibu ya. Oh ya Bu, ini saya ada sedikit rezeki buat Ibu. Mohon diterima buat beli beras dan beli obat anak Ibu ya. Ya Allah Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Ya Allah, kasihan sekali. Tapi Pak, Gimana Bu? saya boleh minta tolong nggak Pak? Tolong apa itu Bu? Dari tadi suami saya nggak pulang. Saya khawatir Pak sama suami saya. Soalnya udah dari tadi Pak. Kira-kira Pak Usin perginya kemana Bu? Tadi bilangnya mau cari pinjaman. Mungkin di rumah temennya Pak. Ibu tahu rumah teman Pak Usin? Iya Pak, tahu Pak. Ya udah, Ibu saya antar nyari Pak Usin. Siapa tahu Pak Usin masih berada di rumah temennya. Iya Pak. Udah, ayo Bu. Ayo kita cari Bapak nak yuk. Ya nak. Yuk. Nanti sekalian beli obat Bu ya. Iya Pak, makasih Pak. Ayo, ayo. Ya Allah. Ayo. Yuk. Ayo, pelan-pelan. Sini deh. Ya Allah, kasihan sekali anakmu Bu. Pegangan ya, Dek ya. Udah Bu? Udah Pak. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Aku sudah berusaha kemana-mana berusaha ya Allah. Aku mencari yang halal ya Allah. Kalaupun ini dosa ya Allah, aku melakukan demi anak istriku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah. Maling! Maling! Jadi seperti itu. Maling! Pak! Ada yang teriak maling, Pak! Ada yang teriak maling! Pak! Maling! Tangkap, Pak! Itu, Pak! Tangkap dia! Ngacir! Mati! Habisi! Ngajar! Mampus! Mati! Pak Lurah! Aduh, gimana ini Pak? Waduh, gimana ini? Ada apa Mas? Ada maling katanya Pak. Di mana? Astagfirullahaladzim.
Turun, Bu. Ya. Ya Allah. Iya. Ada apa ini, Pak? Hah? Maling? Astagfirullahaladzim. Loh, ini kan Pak Husin ini. Ya Allah, Mas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa Pak? Meninggal? Ya. Ya Allah, Mas. Mas bangun, Mas. Emangnya suami saya nyari? Ya Allah. Mas. Nyuri beras. Kenapa kalian setega ini? Kenapa Bapak setega ini, Pak? Kenapa, Pak? Walaupun suami saya bersalah mencuri beras, tapi nggak seharusnya kalian bodoh seperti ini, Pak. Mungkin benar suami saya mencuri, Pak, tapi itu karena terpaksa. Karena sudah berhari-hari kami nggak makan, Pak. Harusnya Bapak sebagai pamong desa harusnya membantu kami rakyat yang kekurangan. Bukan seperti ini, Pak. Nggak seharusnya suami saya Bapak bunuh, Pak. Kembalikan suami saya, Pak. Pak, bangun Pak. Mas. Ku ikhlaskan semua ini untuk terus melangkah. Di mana hati nurani kalian? Hah? Memang benar ya, yang dilakukan Pak Husin ini salah ya. Tapi kalian tidak ada hak untuk membunuhnya ya. Khususnya Pak Lurah. Pak Lurah di sini itu pemimpin, Pak, yang seharusnya bisa melerai kejadian ini, Pak. Tidak sampai adanya korban nyawa. Saya tahu betul, Pak. Pak Husin ini orangnya baik. Pak Husin ini mencuri beras itu karena terpaksa, karena kepepet, karena sudah tidak ada yang dimakan lagi. Anak dan istrinya kelaparan, sudah beberapa hari tidak makan. Apa kalian tidak kasihan melihat kondisi keluarga Pak Husin? Bukannya kalian membantu, malah kalian mengeroyok Pak Husin sampai mati. Ya, ingat, negara ini negara hukum. Kita semua tidak boleh main hakim sendiri. Seharusnya bapak-bapak ini cukup melumpuhkan, tidak membunuh. Ya, semuanya ada peraturannya, Pak. Perlu bapak-bapak ketahui, ya. Hukum adalah panglima tertinggi di negara ini. Sesuai Undang-Undang 45, Bapak bisa dipidana sebagai tersangka atas kematian daripada Pak Husin. Karena Bapak telah main hakim sendiri dan itu sangat melanggar hukum. Jadi untuk itu semua yang terlibat dalam pengeroyokan Pak Husin ini semua jadi tersangka. Ya, nanti kalian ikut saya kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan kalian semua. Kami nggak sengaja loh, Pak. Enggak, Pak. Ini sudah terlanjur, Pak Husin sudah tidak bernyawa. Jadi semuanya yang terlibat harus mempertanggungjawabkan, ya, melalui jalur hukum. Mas, tolong urus jenazah Mas Husin. Untuk kalian semuanya yang terlibat, kalian harus mempertanggungjawabkan. Ikut kami ke kantor, Pak. Ayo, Pak.